Dibilang orang apa amalan kamu kok bisa bermimpi ketemu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta dan kasih sayang teman sahabat saudara dimanapun kalian berada. Saya lagi kedatangan tamu agung, tapi namanya dirahasiakan. Tapi alhamdulillah saat beliau datang itu jam 19.00 atau jam 7. Betul. Dan saya screenshot. Betul. Disitulah jawaban dari apa yang kita cari. Betul. Ya kan? 19.00 itu kalau diurai, satunya itu Tuhan, 9 itu Wali Songo, 00 itu kosongkanlah jiwa ragamu, isilah satu Tuhanmu. Itu pencapaian terakhir. Siap pemenang sejati dalam hidup ini yang jiwa raganya kosong, isinya Allah. Orang yang hatinya dan pikirannya kosong, isinya Allah. Kalau agama lain Tuhan, pemenang sejati itu. Kemudian secara kebetulan juga tanggal 19. Betul. Gitu. Semua itu apakah kita sengajakan enggak? Enggak. Ada orang lain secara kebetulan. Betul. Ada orang bilang tidak secara kebetulan. Betul. Tapi sejatinya memang Allah sudah menggerakkan. Betul. Karena tadi dibuktikan dari Kang Mas saya mau sebentar aja. Tapi ngobrol panjang lebar sampai lupa kan gitu. Akhirnya datanglah panjenengan. Betul. Akhirnya menjadi 4 kiblat. Alhamdulillah. 4 5 pancer. Nah, jenengan ketemu di sini, kita 4 orang itu akan ketemu aslinya diri kita masing-masing. Karena lambangnya 4 kiblat. Siap. Lambangnya 4 kiblat. Dan jenengan tadi bilang ketemu ulama besar, nggak saya sebutkan namanya. Itu tandanya sampai secara syariatnya sudah menguasai, sudah bertemu. Betul. Ketemu 3 ulama besar, kemudian jenengan ketemu saya. Betul. Yang saya seneng Betul. ilmu hati atau ngaji diri. Betul. Berarti yang 3 tadi adalah lambang luar, kemudian diisi yang 1 dalamnya. Betul. Seperti halnya nafsu ada 4. Supiyah, amarah, luamah, mutmainah. Kembali kita memperdalami mutmainahnya kan gitu bahasanya. Nah kalau nggak percaya lagi kita cek rokoknya masing-masing. Kebetulan saya nggak ngerokok nih. Ini Rokoknya Pak Ahmadi. oh berani disebutin. Orangnya nggak berani. Berani ditanggalin. Berani ditanggalin wajahnya. Wajahnya berani ditanggalin. Wajahnya mau dilihat berani. Wah ini beliau. Ini adalah senior. Ini adalah senior saya di Dharma Andika, di dunia hukum ada dia senior saya, di dunia spiritual juga dia ada senior saya, Pak Ahmad Yara. Nah, kebetulan rokoknya Jarum Super. Nah, ya toh, kita baca nih. Kita baca rokoknya beliau. Pak Ahmadi merokok Jarum Super ini bukan dari pikirannya beliau, tapi dari sirnya hatinya beliau. Saya senengannya rokok Jarum Super. Di sini namanya sir, Yes. naksir. Kalau beliau nggak seneng Jarum Super, nggak mungkin dia bawa Jarum Super. Jarum Super. Dulu Jarum Super ini lambangnya bulat, terus ada jarum. Iya, Jarum. Dulu Hampir bulat, 40 tahun. ada jarum. Iya. Sekarang diganti kotak. 40 tahun. Iya. Diganti kotak. Ini diganti kotak. Iya, Ya? ganti kota. 40 tahunan itu. Nah, kotak. Artinya apa? Dulu, kalau engkau ingin kenal dirimu, kosongkan Jarum Super tadi, kosongkan, bulatkan, kemudian munculkan satu Tuhan. Kosongkan pikiranmu, kosongkan dirimu, isilah tak satu Tuhan. Jarum Super ini lambang 2 kenikmatan hidup. 1, Jarum Super toh. Jarum berarti kan tajam banget. Jarum Super. Lambang surga di dunia. Saat kita bersama istri kita, Iya. bulat masuk. Betul. Itu lambang real, lambang keduniaan atau lambang syariat. Betul. Sejatinya hidup itu saat begini. Kita kosong semua, keluar masuk. Itu sejatinya Jarum Super. Jarum Super. Tapi sudah sekian tahun yang dikatakan Bang Ahmad tadi udah 40 tahun.
tidak banyak yang memahami itu. Kemudian digantilah 4 kiblat. Diganti 4. Oh. Ini gerakan alam diganti 4 loh. Benar. Di kotak loh. Nah, itulah sejatinya kita ini. Kita ini didatangkan 4 orang harus ketemu di sini ini. Ini bukan secara kebetulan, ini gerakannya Allah. Setelah ini nanti ketemu semuanya. Detail omongan saya. Siap. Tapi harus ketemu dulu loh ya. Iya, betul. Setelah ketemu akan ketemu. Iya. Semuanya akan ketemu. Bukti omongan saya. Tapi harus cari dulu aslinya dulu. Kan kita maunya aslinya nih, maunya aslinya kan. Setelah ketemu aslinya akan ketemu semua. Tapi kalau masih ketemu palsunya ya belum. Nah, ini contoh. Pasti setiap orang ditanya, Mas Aji sampean pengen nggak mutiara emas intan berlian? Ya, Pasti pengen ya. Temukan dulu mutiara dalam dirimu. Apa itu? Mutiara dalam diri kita apa? Hati. Hati adalah mutiara. Orang kalau ketemu mutiara hati akan ketemu semua di luar. Mutiara ketemu intan berlian semua ketemu. Itu udah saya buktikan. Kembali ke jarum super. Nah sekarang karena dikasih lambang tadi bulat sama kosong itu nggak banyak yang ketemu. Iya. Dikasih lambang kembali ke 4 kiblat seperti Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu nggak bulat? Kenapa Ka'bah itu nggak lonjong? Kenapa Ka'bah itu 4 kiblat? Dan diputerin. Setelah dia muterin Ka'bah itu sampai rumah mikir, kok aku muterin Ka'bah ya? Ka'bah itu bentuknya 4 kiblat. Apa ya maksudnya 4 kiblat itu? Harus mencari 4 kiblat dulu itu. Setelah pulang dari haji, harus kenal 4 kiblat itu, kenal dirinya bahwa kita tercipta dari 4 unsur alam. Api, angin, air, bumi. Harus kenal itu. Setelah kenal itu baru kenal Tuhannya. Yang Bang Amin dibilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya yang kenal Tuhannya. Seharusnya setelah pulang dari haji, semua kenal dirinya dan kenal Tuhannya. Karena yang termahal di dunia adalah kenal diri, kenal Tuhan. Ini dari jarum super. 4 kiblat. Siapa yang menemukan 4 kiblat akan menemukan jarum super. Keluar masuk. Yang tidak kelihatan. Siap. Indahnya jarum super. Ayo kalau nggak percaya lagi, ini nomor saya ya Mas. Ya. Ini. Ini namanya Ji Samsu. Secara syariatnya Ji Samsu. 1, 2, 3. Betul ya? 1, 2, 3. Bener nggak? Ji Samsu. Betul bahasa itu bener nggak? Iya. Apa 2, 3, 4? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ini 2, 3, 4. Ya, that's Ji Samsu ini loh ada ini 2, 3, 4. Iya. Ada angka 2, ada 3, 4. Secara syariatnya subuh, maghrib, isya, duhur, asar kan? Secara syariatnya. Iya. Pasti bintangnya 9. Iya, benar. Pasti bilangnya 9. Benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar juga sih. Secara syariatnya orang yang melakukan 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat dan ia mensucikan yang 9 dalam dirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan jadi wali songo. 9 lubang, menjaga Iya. 9 lubang ya. Ya, dia akan menjadi super premium. Ya, Akan ketemu semua sama. Iya benar. Jadi 2 perokok, 2 enggak. Pas. Kan super, akan jadi super semua. Iya benar. Tapi yang luar biasa 2 perokok, 2 enggak nih. Nah, tapi dia masih dilingkari Ya. setengah lingkaran. Kalau engkau hanya menjalankan syariat, tok itu Iya. baru setengah. Karena yang setengah dia seharusnya bulat, dia di sandi nggak kelihatan. Kalau engkau hanya menjalankan syariat baru dapat badan tok, 30%. dalamnya hati. 30%. Bahkan saya berani bilang begini, syariat itu 1/4. 1/4-nya di tarekat, 1/4-nya di hakikat, dan 1/4-nya di marifat. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 baru 4/4 sama dengan 1. Sama aja, orang kok hanya ngaji kitab, tadi sampaikan sama beliau, baru 1/4. Baru ngaji kitab tuh baru 1/4. Kitabnya 1%, Baru. kitanya ngaji kitab Baru baru keterangan. 1/4.
Baru keterangannya saja. Karena seperempatnya ada di ngaji diri. Setelah kitabnya masuk dalam diri, Al-Quran jalan atau Injil jalan atau Zabur jalan atau jalan, dibuktikan lagi ngaji alam. Ini ngaji alam ke sesama, ke orang lain, ke alam lata, termasuk kasihan binatang, kasihan tumbuhan, kasihan. Saya nggak ngium kucing tapi beli makanan kucing. Perintah hati. Kucing di luar, tapi saya beli makanannya. Bantu, nggak mau ngium kucing di dalam rumah, di luar aja dia habitatnya. Tapi kita bantu makanannya ya. Jadi ngaji kitab seperempat, ngaji diri seperempat, ngaji alam seperempat, ngaji rasa seperempat. Seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat, 4/4 sama dengan 1 sampai tahap ngaji rasa, sampai merasakan. Ayo kita cek. Allah, ini baru ucapan yang abang bilang tadi. Lisan, Baru ucapan atau lisan? terus tulisan. Allah, ini baru tulisan. Bagaimana? Lalu Allah yang mana? Allah di mana? Iya. Allah seperti apa? Ini udah mulai ke Toiko. Nah, seperti ini sekarang saatnya mulai dunia maya mulai keluar itu. Ngaji seperti ini udah menjadi biasa. Artinya saatnya media semua itu mulai muncul. Yang boleh dibilang satu palon yang janji itu antara ilmu syariat dan ilmu marifat itu perimbangan. Contoh, sekarang Kiai Nusantara pribumi kalau Kiai yang di luar Nusantara mulai harus kita ketemu itu nanti. Kalau memang salah, yang aku salah, kemudian maafan, bersatu antara Kiai Nusantara dan Kiai luar Nusantara. Maunya bersatu. Diluruskan sejarahnya, mengaku salah, minta maaf, bersatu. Itu PR-nya. Makanya yang ditunggu sekarang di Indonesia itu dalam rangka bela negara. Ini saya ngomong di YouTube. Yang ditunggu di negara kita adalah tokoh agama, penceramah Islam yang merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Yang ditunggu negara, tokoh Buddha dan penceramahnya yang merangkul 6 agama dan merangkul ratusan aliran kepercayaan. Yang ditunggu di Indonesia, penceramah tokoh Kristen yang merangkul 6 agama, merangkul ratusan aliran kepercayaan. Yang ditunggu di Indonesia, tokoh Konghucu dan penceramahnya merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Begitu juga Katolik, Protestan, dan aliran kepercayaan sendiri atau kepercayaan sendiri yang menjaga 6 agama, merangkul ratusan aliran kepercayaan kembali ke agamanya masing-masing. Yang Kristen silakan Kristen, yang Buddha silakan Buddha, yang Hindu silakan Hindu, yang kebatinan silakan kebatinan, silakan kembali ke masing-masing wilayahnya. Namun merangkul semua yang ada di dalamnya, yaitu Pancasila. Tidak boleh menyalahkan satu sama yang lain, tidak boleh menjelekkan satu sama yang lain, tidak boleh sikut sana sikut sini, tapi merangkul. Betul dong? Betul. Yang ditunggu perdamaian dunia. Kita PR buat Palestina dan Israel. PR kita, kalau kita merasa Islam. 1. Hidayah Fatihah untuk kemerdekaan Palestina. 2. Hidayah Fatihah untuk Israel, kebaikan seluruh negaranya. 3. Hidayah Fatihah untuk perdamaian Israel dan Palestina, saling meminta maaf. Jangan lagi dipagari, itu kan di kitab sudah ada zaman perang terus. Lalu kapan berhentinya? Kalau nggak kita sedunia merubah pola ini. Pola bisa dirubah. Jangan sampai di sini, wah itu mudah mendarah daging, nanti kalau ini malah kiamat. Harus dirubah dari kita. Minimal berdoa untuk keduanya berdamai. Bener kan? Nah, jadi kita mengharapkan perdamaian dunia, bukan peperangan. Islam itu artinya apa sih? Rahmatan lil alamin, perdamaian dunia. Tapi kenyataannya kok enggak? Itu oknumnya. Makanya bahasanya begini. Agama Islam, itu tidak, agama itu kacau, tidak kacau. Yang isinya Islam. Sesuatu yang isinya perdamaian.
Berarti orang beragama Islam belum tentu Islam. Orang beragama Islam belum tentu damai, belum tentu selamat. Betul nggak? Dan orang yang selamat belum tentu beragama Islam. Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Dia juga menyelamatkan diri. Dia juga ingin selamat, dia juga berdamai. Nah, kalau sedunia mengerti ini, nggak ada lagi perang agama. Inna dina indul Islam, agama yang benar adalah agama Islam, atau agama yang diridhoi adalah agama Islam. Itu bagi orang Islam dan sekelompoknya, sealirannya. Ini aja pecah dari 73. Tapi saat bertemu agama yang lain, jangan pakai inna dina indul Islam. Pakainya lakum dinukum muliyadin. Ini adalah cita-cita Bung Karno, cita-cita Kiai Hasyim Asy'ari, cita-cita para pendahulu negeri ini. Jawaban dari 6 agama satu aliran kepercayaan yang dibelah lagi dari ratusan itu adalah Pancasila. Monggo, jalan. Mau kirim paket Pak? Ya. Buat UNA Pak ya? Yang paket. Ada paket? Enggak apa-apa, iklan. Nggih, matur suwun Mas Julan Effendi, matur suwun Bu Ratih. Alhamdulillah selalu menyisihkan waktu untuk ngobrol. Karena saya pernah minta berdoa, ya Allah saya ingin ngobrol dibayar. Dan terbukti, saya ngobrol dengan siapapun begini ngobrol. Dibayar lewat border saya. Iya. Yang satu. Nah, tiba-tiba saya jadi MC, dibayar juga. Yang lebih unik lagi, tiba-tiba jadi narasumber. Lebih unik lagi toh? Iya kemarin ya. Iya, yang kemarin udah 6 kali. Udah setingkat provinsi. Wow. Kalau nanti udah provinsi naik berarti udah nasional. Untuk menjaga Pancasila. Saya adalah budayawan. Harus menjaga 6 agama, ratusan aliran kepercayaan kembali ke agamanya masing-masing. Dan ini yang ditunggu negara. Yang ditunggu negara adalah orang yang menjaga 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan dijaga, jangan sampai bertempur, jangan sampai perang, jangan sampai masalah. Tapi rukun guyup sesuai yang diharapkan para pendahulu negeri ini. Konsep negara ini sudah benar. Namun kenapa hanya dianggap sepele? Karena belum ketemu ilmu hati di dalamnya. Betul. Karena PMP dihilangkan, maka lambang spiritualnya saat PMP dihilangkan itu pendidikan moral berarti hilang. Harus kembalikan lagi PMP. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan seluruh yang terkait, Pak Dewan, dan seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ayo kita minta kembalikan PMP, dan satu lagi ditambah ilmu pendidikan hati yang belum ada di kurikulum. Saya menginginkan di kurikulum ada IPH, ilmu pendidikan hati. IPA, ilmu pendidikan alam. Di luar suruh mempelajari. Di luar diri kita loh alam. IPS, ilmu pengetahuan sosial. Ke orang lain suruh mempelajari. Tapi ilmu pendidikan hati yang ada di dalam diri kita tidak ada dari kurikulum yang untuk mempelajari. Ketemunya di luar. Ketemunya rata-rata di kultur. Ketemunya ilmu hati. Saya sendiri ketemunya di SH Trate. Di SH Trate itu setia pada hati, ketemunya itu. Jadi PR di negeri ini, permasalahan di negeri ini karena tidak banyak yang menemukan ilmu hati. Boleh dibilang ada orang yang kasar, bengis dan sebagainya, orang ngomongnya, orang kok gak punya hati. Benar. Punya hati tapi nggak dipakai. Iya benar. Yang dipakai hanya ngandalin ini. Sekolah dari kecil sampai tua hanya mencerdaskan ini, meminterkan ini. Pandai itu di sini, intelektual di sini, spiritual di sini. Pertemunya antara intelektual dan spiritual akan menjadi kecerdasan emosional. Dikeluarkan akan menjadi sosial, kembalinya finansial. Betul. Tuh. Maka dari itu, nuwun sewu, mudah-mudahan pulang dari sini ini adalah ganda Allah. Amin. Dan ngobrol kayak gini ini sebagian dari apa yang kita sisihkan untuk mencintai Allah. Amin. Ini termasuk zikir. Obrolan ini termasuk zikir. Karena zikir itu tidak harus yang begini. Segala sesuatu yang mengingatkan kita pada Tuhanmu adalah zikir. Rumahku aja rumah zikir. Kok bisa? Rumahku rumah zikir kok bisa? Kok bisa? Bentuknya musola. Oh betul. Rumah saya ini bentuknya musola, coba lihat dari luar, dari perempatan. Iya tadi. Bentuknya musola.
Saat orang melihat musola, hati dan pikirannya ingat Allah. Iya, betul. Jadi rumah saya rumah zikir. Saking yang Kang Mas Ahmad dibilang, saking cintanya pada Allah. Allah. Dan tempatnya di sini. Saman kan pernah jatuh cinta, ABG. Iya, betul. Cinta yang pertama, sulit dilupakan. Iya. Itu diganti Allah. Bedanya Allah tidak kelihatan, kalau cinta pertama kelihatan. Ya. Seperti itu rasanya. Siap. Tinggal 10 menit, mungkin ada yang di-sharingkan atau ditanyakan. Siap. Boleh, monggo. Kita batasi 30 menit tentang jenengan datang ke sini dan sebagainya. Nanti kalau ini kan paling ke bisnis yang setelah ini. Siap. Ini kan untuk pengisian dulu, ngaji diri dulu. Pada dasarnya kita mengingat Allah itu kan tidak hanya waktu sholat ya. Betul. Jadi kita mengingat Allah itu berbalik ke perbuatan pastinya. Betul. Kan banyak orang bilang Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Pengasih, penyayang. Betul. Ya terkadang kita hanya mengasihi, menyayangi sama keluarga kita saja. Padahal keluar dari rumah itu kan kita kan sudah bersosial kan. Betul. Dan itu kan harus kita mengasihi juga ke manusia. Iya. Itu yang pertama pertanyaan. Yang kedua kan menjaga lisan. Iya. Ya terkadang kita sudah menjaga lisan kita. Cuman ya orang yang kita ajak ngobrol yang kadang terlalu kasar. Iya. Itu aja sih kadang. Iya. Jadi begini Kang Mas. Ya, Karena kita ini diajari hanya kulitnya. Tidak sampai dalamnya. Ayo kita kupas wudu dulu. Kupas wudu sampai marifatnya wudu. Berwudu secara syariatnya mencucikan pertama tangan dari air suci dan mensucikan. Iya, mensucikan. Ini adalah syariatnya. Tarekatnya, tangan kita nggak boleh mencuri, tangan kita nggak boleh mukul orang, tangan kita nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh berbuat jahat, nggak boleh korupsi. Ya Allah. Baru mencuci tangan. Baru tangan Tarekatnya. aja, tangan aja ya. Hakikatnya tangan kita sampai suci, nggak ada dosa. Itu berwudu. Marifatnya tangan kita tangannya Allah. Tangan yang disuruh Allah untuk mengasihi sayangi orang, memberi orang, ngasihani orang, ngelus-ngelus orang, menghormati orang, menghargai orang. Semuanya Allah yang menggerakkan tangan kita itu. Allah. Baru berwudu. Kemudian kumur-kumur selain dengan air suci yang mensucikan, omongan kita ini tidak ada bahasa binatang, tidak ada bahasa kelamin, Betul. tidak ada bahasa mengumpat, Betul. tidak ada bahasa jorok, Betul. tidak ada bahasa kasar. Semua yang keluar dari lisan kita semuanya bahasa hati. Allah. Orang mendengarkan enak, sesuai dengan hatinya orang yang mendengarkan, audien yang mendengarkan. Didengar enak, adem ya. Jadi apa yang kau katakan sesuai dengan hatimu. A, B, B. Kemudian perbuatannya sesuai dengan omongannya. Omongannya. Iya toh? Itu baru berkumur-kumur. Kumur. Ngomongnya harus baik-baik yang mengeluarkan, bersihkan lisanmu. Betul. Kemudian hidung. Jadi adem. Bersihkan dari mencium hal-hal yang jelek. Ya kalau istri kita boleh lah. Iya. Tapi istrinya orang jangan kan bahasa seperti itu. Kan itu artinya bilang-bilang yang halal dan yang haram harus bisa membedakan. Betul. Kemudian setelah itu nyuci muka dengan air suci dan mensucikan. Muka kita disuci sehari 5 kali. Kok nggak tersenyum? Kok mukanya muram? Kok mukanya nggak terang, nggak padam, nggak cerah? Iya kan. Apa artinya dicuci 5 kali? Secara syariatnya dengan air suci yang mensucikan, tarekatnya Harus muka cerah. kita menyambut orang. Iya, harus Selalu di bawah orang, oh monggo silakan, ayo senyum, siapa senyum sepanjang hari. semeringah gitu. Semeringah, padam, ulatnya padam. Benar. Karena wajah adalah pancaran hati, Iya benar. menarik. Bedanya Abu Lahab dengan Kanjeng Nabi itu, bedanya apa? Sama-sama pakaiannya pakaian Arab. Iya. Bedanya kalau Abu Lahab, Abu Jahal itu wajahnya menolak orang, garang, sangat, takut. Kalau Kanjeng Nabi, wajahnya menarik orang. Iya betul, malah senyum. Yang murah senyum, menghargai, menghormati dan sebagainya seperti itu. Itu baru nyuci wajah. Baru aja. Terus kemudian nyuci tangan Iya. sampai siku. Siku. Jangan melakukan dosa besar. Jangan membunuh. Dan seterusnya. Iya. Kemudian nyuci Iya. sebagian kepala atau rambut sini. Pikiran kita, tarekatnya jangan ngeres, jangan negatif.
Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Selalu berpositif thinking. Apa yang Anda pikirkan terjadi. Seseorang setelah meyakini mindset is pray, pola pikir adalah doa, apa yang ia pikirkan terjadi. Nggak ada negatif lagi. Always positive thinking. Jangan negatif, nggak boleh. Kalau negatif langsung ganti positif. Kemudian nyuci telinga. Selain dengan air, tarekatnya mendengarkan yang baik-baik. Kemudian hakikatnya sampai suci, hanya kebaikan yang kita dengar. Marifatnya sampai semuanya dari Allah. Mendengar semua dari Allah tentang kebaikan-kebaikan. Syadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian nyuci kaki. Langkah kita untuk kebaikan, hanya untuk kebaikan. Selain dengan air, suci mensucikan, tarekatnya melangkah atau melakukan kebaikan. Hakikatnya langkah kita langkah suci, langkah kebaikan semua. Marifatnya semua gerakannya Allah, semuanya hanya Allah. Itu baru berwudu, belum ke sholat. Dilangkah untuk kebaikan ya. Semua untuk kebaikan. Terbukti sama dengan innama bu'istu li utamima mahrimal akhlak. Kanjeng kata Kanjeng Nabi, saya diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Apa sudah ada sebelum Kanjeng Nabi tapi belum sempurna. Lalu pertanyaannya, Nabi Adam sampai Nabi Isa dengan Nabi Muhammad perbedaannya apa, persamaannya apa? Ayo. Nabi Adam sampai Nabi Isa persamaannya apa, perbedaannya apa? Perjuangannya mungkin. Bukan. Perbedaannya syariat. Ilmunya sama. Ilmunya Nabi Adam sampai Nabi Musa. Tarekat, hakikat, makrifat. Isinya toh. Kanjeng Nabi tambah syariat. Klop toh. Nabi 1 sampai 25 itu tarekat, hakikat, makrifat, tambah Kanjeng Nabi syariat. Klop. Jadi sempurna. Yang jadi masalah kita, jangan hanya di syariat. Apalagi terpaku dia syariat. Naikkan di tarekat, hakikat, dan makrifat. Pelajaran kenal Allah itu bukan di syariat, tapi kenal Allah itu di tarekat, hakikat, dan makrifat. Setelah itu tahu semua. Setelah engkau mengenali sejatinya, selama ini salah berpikir. Kenapa? Kita mencari bukan mencari yang punya, tapi yang dipunyai. Kita mencari duit bukan mencari yang punya duit. Kita mencari rezeki bukan cari yang punya rezeki. Betul. Siapa yang Allah tujuannya dunia akan melayani. Berarti nyari solusinya itu bukan nyari sibuk nyari solusi, sibuk nyari Allahnya itu. Sibuk nyari Allah sampai enggak, sampai kenal deket, sampai enggak ada jarak. Kata Bimbo, aku deket, engkau deket. Aku deket, engkau deket, aku jauh, engkau jauh. Kata Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur kita memperhatikan diri kita itu. Semoga apa yang kita lakukan Tuhan senang. Kini semoga sampai datang ke sini Tuhan suka, Tuhan ridho. Kata Quran Kristen, Tuhan bersama kita. Kata orang Islam, alamatnya Tuhan, alamat Tuhan ini. Surat Qaf, ayatnya 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minal warid. Kami jadikan manusia, kami tahu bisikan hatinya, baru berbisik Allah kita. Kami tidak padanya daripada urat nadi atau urat leher. Allah di sini enggak, di sini. Tapi lebih dekat. Di sini, ya Allah, kau melihatku dan kau mendengar, karena kau malah melihat dan kau malah mendengar. Ya Allah, kau melihatku dan kau mendengarku. Makanya Mbah Benu itu, yang telepon Allah itu, puasa 5 hari, lebaran 5 hari itu benar. Cuman nggak pakai nomor telepon. Iya. Beliau komunikasi, berdoa, salah paham omongannya. Namanya juga orang udah sepuh. Nah, tapi beliau benar. Yang dibilang ini tadi, kita ini bisa komunikasi langsung dengan Allah. Nek gak percaya waktu sampai doa, ya Allah. Ini ada hal yang lain nggak? Nggak ada. Ya langsung. Ini udah pertanda suruh selesai. Ada dari sana suruh selesai. Siap. Sudah ada pertanda dari alam. Selesai dulu gitu dari sana. Alam. Siap. Alam nggak biasanya begini. Iya. Ini suruh berhenti. Jadi saya tutup pas 30 menit. Siap. Ada pertanda dari alam. Semuanya gerakan alam. Jadi bahasanya kita di dalam 24 jam itu harus bisa komunikasi dengan Allah. Sholat itu sejatinya
Tidak hanya lahiriahnya. Kalau lahiriahnya sehari 5 kali wajibnya. Lahiriahnya sehari 5 kali. Tapi batinnya 24 jam. Pikirannya 24 jam. Hatinya dan pikirannya ingat Allah 24 jam. Raganya 5 kali sehari. Tapi dalamannya selalu ingat. Sholatlah sebelum sholat, sholat sampai sholat. Sebelum sholat kita udah pikir, udah ingat. Setelah sholat kita masih ingat. Dan sebelum ingat kenali Allah. Kalau engkau ingin kenal Allah harus bisa melihat punggungmu. Kalau engkau bisa melihat punggungmu, berarti engkau merasakan dilihat Allah. Kalau engkau bisa mengawasi dirimu, engkau merasakan diawasi Allah. Intinya itu. Teman sahabat, cukup dulu, nanti kita sambung di lain kesempatan. Bila adalah salah saya minta maaf. Ini dalam rangka sharing atau berbagi pengalaman, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, supaya ada kenang-kenangan dengan siapapun dimanapun adalah tebarlah walas asih, tebarlah kasih sayang, tebarlah cinta damai dan kasih sayang, nilai-nilai kebaikan dimanapun tempat berada. Terima kasih sekali lagi. Bila ada salah minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.